Di episode sebelumnya, kita melihat Takemichi yang bertanya-tanya apakah dirinya mempunyai kekuatan baru, yaitu bisa melihat masa depan yang akan terjadi. Lalu kemudian scene berpindah ke esokan harinya, di mana terlihat Senju yang tengah kedatangan tamu, dan ternyata itu adalah bos dari salah satu perusahaan. Terlihat pemilik perusahaan itu yang meminta kepada Senju untuk Brahman bisa membantu mereka dalam rekan bisnis, karena saingan mereka juga menggunakan gangster dan mereka tidak ingin ketinggalan dengan itu. Senju yang terlihat sangat santai kemudian mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai pilihan lain. Bos itu yang mendengar perkataan dari Senju kemudian langsung terlihat senang dan berterima kasih karena Brahman mau membantunya. Karena jika Brahman bersama dengan mereka, maka perusahaan mereka akan jauh 100 kali lebih kuat. Namun di sini tiba-tiba Senju terlihat sangat marah dan mengatakan bahwa perusahaan mereka memang harus bangkrut dan itu adalah sesuatu yang pantas mereka dapatkan karena mereka menjalankan sebuah bisnis yang ilegal. Orang itu yang melihat Senju terlihat sangat marah, kemudian langsung ketakutan. Lalu Senju pun langsung meninggalkan orang itu dan berniat untuk tidak membantunya. Takeyomi yang melihat sikap Senju langsung terlihat sangat kewalahan dan mengatakan bahwa orang itu adalah klien mereka. Senju yang melihat Takeyomi kemudian langsung mengatakan bahwa dirinya memang tahu jika bisnis tidak semuanya itu bersih. Namun dirinya tidak bisa menahan kekesalannya ketika ada seseorang yang melibatkan Brahman ke dalam bisnis ilegal. Takeyomi yang mendengar perkataan dari Senju kemudian langsung menanggapinya mengatakan bahwa perbedaan anak-anak dan orang dewasa adalah kemampuan mereka untuk membuat suatu keputusan tanpa melibatkan emosi mereka, dan itulah yang dilakukan seorang Maeki. Terlihat Senju yang langsung terdiam mendengar Takeyomi yang menyinggung sikapnya. Lalu kemudian scene berpindah kepada Takemichi yang sudah berada di markas Brahman. Terlihat Takemichi yang sangat terkejut. Ternyata Brahman mempunyai keamanan yang sangat canggih, seolah-olah mereka adalah perkumpulan rahasia. Lalu betapa semakin terkejutnya Takemichi ketika dirinya memasuki ruangan bawah tanah. Ternyata di sana Brahman mempunyai ring pertandingan bawah tanah. Terlihat di sana beberapa anggota Brahman yang sedang bertarung dan anggota yang lain menonton mereka sambil bersorak. Lalu terlihat Draken pun menceritakan kepada Takemichi bahwa mereka melakukan pertarungan setiap malamnya dan orang-orang kaya menonton mereka bertarung melalui monitor dan mulai memasang taruhan mereka. Dan para petarung ini membentuk sebuah unit yang kuat yang dikenal sebagai geng tempur militan yang kuat dari geng Brahman. Lalu tiba-tiba seseorang menyuruh mereka untuk berhenti dan menyuruh untuk mematikan semua kameranya. Lalu Draken yang sambil melihat orang yang datang itu kemudian langsung melanjutkan mengatakan, dan di dalam geng yang kuat ini, sosok yang terkuat memimpin geng ini, yaitu Kawaragi Senju. Terlihat semua anggota Brahman yang langsung bersorak melihat kedatangan dari Senju. Lalu sambil menuju ke arena pertandingan, Senju mengatakan, "Sekarang, ayo mulai pertemuan besar Brahman." Terlihat semua anggota Brahman yang semakin bersorak melihat Senju yang sudah berada di tengah mereka. Lalu Senju pun langsung mengangkat tangannya sehingga semua anggota Brahman langsung diam. Terlihat Takemichi yang langsung tertegun melihat karisma yang dimiliki oleh seorang Senju. Lalu Senju pun langsung berteriak untuk memperkenalkan anggota baru mereka, dan orang itu adalah Hanagaki Takemichi. Terlihat di sini Senju yang memperkenalkan Takemichi bahwa Takemichi berada di peristiwa 3 Agustus yang dikenal sebagai Halloween berdarah.
Dan kemudian pertarungan di malam Natal ketika dirinya melawan Taeju. Dan yang terakhir adalah pemeran penting di insiden Kanto, di mana saat itu Toman melawan Tenjiku. Lalu dirinya adalah mantan kapten divisi pertama geng Tokyo Manji dan penerus terakhir dari Black Dragon. Lalu terlihat Takemichi yang sudah berada di hadapan Senju. Dan Senju pun langsung memberikan jaket Brahman, karena mulai sekarang itu adalah seragam Takemichi. Dan kemudian Senju pun mengatakan, "Selamat datang di Brahman, Hanagaki Takemichi." Lalu terlihat Senju yang kemudian berteriak kepada seluruh anggota Brahman bahwa sekarang waktunya telah tiba, yaitu pada tanggal 14 Juli. Mereka akan melawan geng Kanto Manji dan juga Roku Hara Tandai. Lalu sambil mengangkat tangannya, Senju kembali berteriak, "Ayo mulai pertempuran tiga dewa." Terlihat semua anggota Brahman yang kembali berteriak, seolah-olah mereka sudah tidak sabar untuk memulai pertempuran. Lalu sambil memakai seragam Brahman, Takemichi bertekad mengatakan, "Kami akan bertemu dengan Maiki." Lalu kemudian scene berpindah kepada Takemichi yang sekarang sudah berada di rumahnya. Terlihat di sini Takemichi yang terus melihat seragam dari Brahman sambil memikirkan wajah Senju yang ternyata sangat berbeda dari sebelumnya. Lalu tiba-tiba terdengar seseorang yang memanggil nama Takemichi, dan ternyata itu adalah Senju yang langsung mengajak Takemichi untuk berkencan. Takemichi yang diajak oleh Senju ke taman hiburan kemudian langsung mengatakan bahwa dirinya berpikir jika Senju akan mendiskusikan sesuatu yang serius. Senju yang mendengar itu kemudian langsung tertawa mengatakan bahwa dirinya sudah lama ingin pergi ke tempat ini dan sekarang dirinya ingin pergi bersama Takemichi. Lalu singkat cerita, terlihat mereka yang mulai menghabiskan waktu bersama dan langsung mencoba beberapa wahana. Dan itu membuat Senju terlihat sangat senang. Takemichi yang melihat Senju seperti anak-anak kemudian langsung mengatakan, apakah Senju benar-benar adalah orang yang sama dengan orang yang akan memulai peperangan antara tiga dewa. Karena menurutnya Senju terlihat sangat sulit untuk dipahami dan dirinya juga penasaran kira-kira apa yang sedang dipikirkan oleh Senju. Lalu sambil menaiki wahana, Senju tiba-tiba terlihat serius mengatakan bahwa peperangan antara tiga dewa akan dimulai pada tanggal 14 Juli. Dan Takemichi bersama dengan Draken akan menangani geng Kanto Manji. Sementara dirinya dan Takeyomi akan menangani geng Roku Hara Tandai. Lalu kemudian Senju melanjutkan mengatakan bahwa sebenarnya dirinya bisa mengatasi mereka semua. Karena setelah Maiki dan Terano sudah kalah, dirinya ingin menjadi orang nomor 1 di Jepang. Terlihat Takemichi yang langsung terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Senju. Lalu sambil menaiki wahana itu, Senju kembali mengatakan bahwa Brahman akan menjadi geng yang lebih besar. Karena sekarang Takeyomi sudah berubah. Takeyomi bukan lagi membuat Brahman menjadi yang terkuat, tapi membuat Brahman menjadi lebih besar. Dan ketika itu pasti banyak geng yang ikut terlibat, karena pasti ada geng-geng yang lain yang akan menantang mereka. Dan sebelum itu terjadi, mereka akan menangani tiga dewa terlebih dahulu. Lalu singkat cerita, terlihat Senju yang mengajak Takemichi untuk menuliskan sebuah harapan mereka. Terlihat mereka yang mulai menulis harapan mereka masing-masing. Terlihat Senju yang sangat penasaran dengan harapan yang ditulis oleh Takemichi. Dan Takemichi ternyata menuliskan bahwa dirinya akan mengalahkan Maiki. Senju yang melihat harapan Takemichi langsung meledeknya dan mengatakan harapan Takemichi sangat membosankan. Takemichi yang mendengar itu langsung terlihat kesal dan menyuruh Senju untuk menuliskan harapannya saja.
Lalu Senju yang tidak ingin kalah kemudian memperlihatkan harapannya. Dan ternyata harapannya adalah melindungi Takemichi. Takemichi yang melihat sikap belak-belakan dari Senju kemudian langsung tersenyum dan langsung berterima kasih. Senju yang juga tersenyum kemudian mengatakan bahwa dirinya pertama kali melakukan sesuatu yang seperti ini dan dirinya sangat bahagia. Lalu sambil kembali tersenyum sangat manis, Senju kemudian menanyakan apakah Takemichi mau menjadi temannya. Takemichi yang melihat senyuman manis Senju kemudian terlihat sedikit malu-malu. By the way, di sini Hina kemana ya? Ada yang ngelihat Hina? Lanjut. Lalu Takemichi pun langsung mengulurkan tangannya dan kemudian langsung tersenyum mengatakan, "Ya, tentu. Kalau begitu, jika sesuatu terjadi padamu, aku pasti juga akan melindungimu." Senju yang mendengar Takemichi berkata seperti itu juga langsung terlihat malu-malu sambil mengatakan bahwa Takemichi sangat bodoh karena dirinya tidak membutuhkan janji itu dan mengatakan bahwa dirinya cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Namun di sini terlihat Senju yang masih malu-malu dan langsung meraih tangan Takemichi sambil mengatakan bahwa dirinya menghargai janji Takemichi. Namun ternyata ketika Takemichi bersalaman dengan Senju, tiba-tiba dirinya mendapati penglihatan yang ternyata itu adalah penglihatan sebelumnya, di mana dirinya melihat Senju yang terluka dan terbaring di pangkuannya sambil terus menangis berteriak memanggil nama Senju. Lalu Takemichi pun menyadari bahwa penglihatan itu berada di taman hiburan dan terlihat lebih jelas daripada sebelumnya. Dan apakah itu artinya sesuatu yang buruk akan terjadi kepada Senju? Lalu kemudian Shin berpindah ke showroom motor milik Draken, di mana Draken yang melihat hujan yang baru turun. Lalu tiba-tiba terlihat Inui yang datang buru-buru. Draken yang melihat Inui kemudian langsung bertanya, ada apa dengan Inui? Inui pun kemudian mengatakan bahwa dirinya mempunyai kabar buruk, yaitu orang-orang dari Rokuhara Tandai yang sedang menuju ke tempat Takemichi sekarang. Lalu kemudian Shin berpindah lagi kepada Takemichi yang masih berada di taman hiburan. Terlihat di sini Takemichi yang masih memikirkan apakah penglihatan yang dia lihat tadi benar-benar akan terjadi di tempat itu. Lalu Takemichi yang juga melihat hujan yang mulai turun kemudian mengingat kembali penglihatan dirinya sebelumnya, di mana saat itu Senju yang tengah terbaring sambil terlihat hujan yang turun sangat deras. Lalu Takemichi juga mengingat kembali janji yang ditulis oleh Senju, yaitu melindungi dirinya. Dan apakah itu artinya Senju menepati janjinya seperti apa yang dikatakan oleh Senju di penglihatannya? Takemichi yang mengingat itu kemudian menyadari bahwa itu bukanlah penglihatan yang jauh, melainkan penglihatan yang baru saja dia lihat adalah penglihatan hari ini. Lalu singkat cerita, terlihat Takemichi yang berteduh bersama Senju sambil terus memikirkan apa yang harus dirinya lakukan. Lalu kemudian terlihat Senju yang meminta kepada Takemichi untuk menunggu dirinya karena dirinya akan pergi ke toilet. Lalu sambil menunggu Senju, terlihat Takemichi yang terus memikirkan apakah penglihatan yang baru saja dia lihat adalah penglihatan dari masa depan. Karena jika itu memang benar, maka Senju akan mati malam ini. Lalu apa yang bisa dirinya lakukan? Dan siapa orang yang akan menyerangnya di sini? Lalu kemudian Takemichi pun tersadar bahwa dirinya terlalu fokus untuk memikirkan hal itu dan lupa bahwa Senju sudah pergi sendirian.
Takemichi yang menyadari itu kemudian langsung berlari mengejar Senju sambil mengatakan bahwa seharusnya dirinya tidak membiarkan Senju pergi sendirian, karena bisa saja Senju tiba-tiba diserang ketika dirinya tidak bersama dengan Senju. Namun tiba-tiba Takemichi yang terus mencari Senju tiba-tiba dihampiri oleh sekelompok orang. Terlihat orang-orang itu yang memakai jaket sambil menutupi wajahnya dan mengatakan bahwa tidak salah lagi, orang yang berada di hadapan mereka adalah Hanagaki Takemichi. Takemichi yang mendengar orang-orang itu menyebut nama dirinya kemudian langsung menyadari bahwa ternyata targetnya adalah dirinya. Lalu salah satu dari orang itu kembali bertanya, apakah benar orang yang sedang dihadapannya adalah Takemichi? Lalu temannya langsung menjawab bahwa itu sudah pasti. Orang ini adalah Takemichi dan dia pasti bersama dengan Senju. Takemichi yang masih terlihat terkejut kemudian langsung bertanya, siapakah mereka? Kenapa tiba-tiba mereka mencari dirinya? Lalu salah satu dari orang itu kembali bertanya, apakah mereka benar-benar yakin akan melakukannya? Orang yang lain pun langsung menjawab bahwa ini adalah satu-satunya cara agar orang-orang rendahan seperti mereka bisa naik pangkat. Namun di sini salah satu dari mereka lagi terlihat ketakutan karena mereka sudah membicarakan ini kepada Terano. Namun salah satu dari mereka terlihat tetap bersikeras dan langsung mengeluarkan sebuah pistol mengatakan, aku mempertaruhkan hidupku untuk ini. Akan kugunakan pistol ini di sini, dan aku yakin Terano akan mengerti. Takemichi yang melihat orang itu menodongkan pistol ke arah dirinya, kemudian langsung terlihat kaget, dan kemudian dirinya langsung mengerti kenapa Senju terbunuh di penglihatan yang dia dapat. Namun di sela-sela Takemichi yang mulai mengerti, tiba-tiba terlihat Senju yang berlari ke arah dirinya. Takemichi yang melihat Senju berlari kemudian langsung berteriak menyuruh Senju untuk mundur karena Senju bisa mati jika melindungi dirinya. Namun orang itu langsung berteriak menyuruh Takemichi untuk tidak bergerak. Senju yang melihat itu juga langsung berteriak menyuruh orang itu untuk berhenti. Dan Takemichi yang melihat Senju juga langsung berteriak menyuruh Senju untuk tidak mendekat. Lalu Takemichi pun langsung berlari ke depan Senju dan terlihat seperti melindunginya. Lalu tiba-tiba terlihat orang itu pun langsung menembakkan pistolnya ke arah Senju dan Takemichi. Terlihat di sini Takemichi yang langsung memeluk Senju sambil terlihat terus melindunginya. Orang itu yang melihat Takemichi dan Senju terjatuh kemudian langsung mengatakan bahwa dirinya mengenainya. Dirinya benar-benar sudah membunuh Takemichi. Namun betapa terkejutnya orang itu. Ternyata Takemichi dan Senju masih hidup. Takemichi yang masih berada di atas Senju kemudian langsung menanyakan apakah Senju baik-baik saja. Senju yang berada di bawah Takemichi, tunggu. Ini benar nggak sih bacanya? Atau cuman otakku aja yang mikirnya kemana-mana? Lanjut. Terlihat Senju yang masih terdiam melihat Takemichi yang melindungi dirinya. Lalu sambil terus menatap mata Senju, Takemichi mengatakan, aku tidak bisa membiarkanmu mati. Terlihat orang itu yang masih bertanya-tanya, kenapa tembakannya bisa meleset. Takemichi yang melihat orang itu masih memegang pistol, kemudian langsung memikirkan apa yang harus dirinya lakukan. Lalu orang itu pun kembali berniat untuk menembakkan pistolnya lagi kepada Takemichi. Terlihat Takemichi yang langsung memejamkan matanya mendengar suara tembakan itu. Namun di sini terlihat pistol itu yang tiba-tiba melayang dan langsung terjatuh ke tanah.
Takemichi yang mendengar suara pistol terjatuh kemudian langsung menoleh. Dan ternyata tiba-tiba Draken sudah berada di sana, yang sepertinya sudah menghajar orang yang sedang memegang pistol itu. Lalu sambil menoleh ke arah Takemichi, Draken kemudian bertanya, apakah Takemichi baik-baik saja? Takemichi yang melihat Draken di hadapannya langsung terlihat seperti biasanya, yaitu langsung terlihat ingin menangis. Lalu kemudian scene berpindah ke tempat lain, di mana terlihat Maeki yang sedang berdiri sambil melihat hujan yang turun. Kokonoi yang melihat Maeki sedang melamun kemudian langsung bertanya, "Ada apa, bos?" Maeki pun langsung menjawab mengatakan bahwa hujan yang turun saat ini sangat deras, dan tiba-tiba dirinya merasakan firasat yang buruk malam ini. Dan episode kali ini pun berakhir.